Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rosefah dimanapun Anda berada, ada suatu kisah menarik pantas kita jadikan sebagai suatu muhasabah atau pelajaran, terutama ketika kita bepergian. Pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2021, kebetulan saya bepergian dari Semarang menuju Surabaya. Bertepatan dengan waktu maghrib, kami beristirahat di sebuah rest area, di mana di situ tersedia musola. Pada umumnya, kebanyakan fasilitas umum di tempat yang memang tidak diprioritaskan untuk ibadah, maka tentu rest area itu menyediakan tempat sholat ala kadarnya. Oleh karena itu, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita sholat dalam perjalanan? Yang pertama, harus kita tegaskan bahwa sholat adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Bahkan ketika kita tidak mampu sholat sambil berdiri, kita diperintahkan sholat sambil duduk. Bahkan ketika kita tidak mampu sholat sambil duduk, maka kita diperintahkan sholat sambil berbaring. Bahkan ketika sambil berbaring pun kita sudah tidak mampu, maka begitu pentingnya sholat, maka kita diperintahkan sholat walaupun hanya dengan isyarat dan niat. Ketika kita pada suatu mukim, berada di tempat tertentu, maka sholat yang terpenting di samping menjaga syarat rukun daripada sholat, maka ada sunnah-sunnah sholat yang harus dijaga, termasuk di dalamnya memanjangkan bacaan sholat, memilih ayat-ayat yang panjang ketika kita mukim, dan ketika jamaahnya sudah memaklumi bahwa kebiasaan dalam mukim itu bacaan sholatnya adalah panjang. Namun ketika kita pada dalam suatu perjalanan, seperti kita sholat di pom bensin, sholat di swalayan, sholat di rest area, maka akan menjadi lebih baik ketika sholat itu yang penting, yang pertama adalah tidak meninggalkan syarat sah, rukun, dan wajibnya sholat. Yang kedua, maka laksanakan sholat itu seperlunya. Yang penting tidak meninggalkan syarat, rukun, dan wajibnya ketika kita sholat. Ketika bacaan ayat setelah Al-Fatihah yang kita baca, ketika antrian panjang, kemudian waktunya pun mepet, maka sebaiknya adalah surat pendek yang kita baca, atau potongan ayat-ayat yang kita baca. Peristiwa ini terjadi kebetulan ketika pada tanggal 10 kami perjalanan dari Semarang ke Surabaya. Ketika di salah satu rest area datang waktu maghrib, sebenarnya banyak pada saat itu orang yang berpacaan atau berpakaian ala santri atau ala kiai. Banyak yang pakai sarung, ada yang pakai kopiah, ada yang pakai jas. Tetapi kemudian ini pengalaman yang mungkin sebaiknya kita jadikan pelajaran. Ada salah satu orang yang dengan sendirinya dia maju ke depan, kemudian dia menjadikan imam, dan otomatis orang yang di belakangnya menjadi makmum. Namun apa yang terjadi dalam sholat maghrib di rest area, di mana antrian numpuk memanjang, rakaat pertama yang ia baca adalah Quran, surat An-Naba. Bukan salah Quran An-Nabanya, tetapi waktunya yang kurang tepat untuk dibaca di waktu maghrib pada saat antrian yang begitu panjang. Suaranya bagus, luar biasa, kayak anak muda sekarang dengan murotalnya, suaranya yang indah. Rakaat yang kedua adalah Quran surat Al-A'la. Maka setelah selesai sholat, kami saling pandang, dan dari kacamata psikologis mata saling berpandangan, saling melihat. Bukan pujian yang diberikan kepada orang yang sholatnya terlalu panjang, bukan pujian karena suaranya, murotalnya bagus, tetapi justru keluh kesah dari jamaah karena Quran yang dibaca terlalu panjang, dan jamaah yang mengantri pun akhirnya gelisah karena terlalu lamanya dia menjadi imam ketika sholat. Inilah sekelumit pelajaran penting ketika kita sholat dalam perjalanan. Bahkan ketika memenuhi syarat, kita bisa menjamaknya, kita bisa mengkosornya. Alangkah lebih bijak dan lebih indahnya
ketika kita sholat di perjalanan, lihat situasi dan kondisi, lihat tempat sholatnya, lihat antriannya, dan lihat waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran yang begitu berharga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.